Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mungkin jarang kita mendengar seseorang kedatangan Raja Iblis. Dalam cerita Yusuf Mansur itu paling senang mengungkap malaikat. Rumahnya kecurian, dia bilang Tuhan mengutus malaikat untuk mencuri duit. Kemudian dia ingin minta sedekah, dia bilang mungkin itu malaikat yang datang. Nah sekarang mungkin nggak yang datang itu iblis gitu. Nah tersebutlah suatu kisah dalam kitab-kitab yang dinilai orang tuh ceritanya itu cerita khurafat gitu. Misalnya seseorang kedatangan Raja Iblis. Nah, sekarang kita akan mengungkap sedikit bagaimana Yusuf Mansur kedatangan Raja Iblis. Walaupun dia menganggap itu malaikat. Raja Iblis ini bilang ke Yusuf Mansur begini, Pak Jam'an, Anda ini hebat sekali. Yusuf Mansur dengan mesem-mesem, hebat di mana? Kata Iblis, kami untuk menggoda anak Adam ini gitu, itu seringkali gagal. Gagalnya di mana? Ya misalnya orang ini udah kita jerumuskan dalam tindakan salah gitu. Tiba-tiba dia sadar. Dia sadar, lantas dia istighfar, minta ampun kepada Tuhan. Batallah apa kami gitu. Mau masuk neraka orang nih katanya. Dia tobat gitu. Maka upaya kami pun banyak yang sia-sia sebenarnya. Nah, kalau Anda enggak, kata Raja Iblis, Anda ini menjerumuskan orang sambil minta duitnya, ambil duitnya gitu. Jadi dua yang Anda dapatkan. Sesatkan cara beragamanya, kemudian raup duitnya. Kan hebat itu. Kami nggak dapat duit, kata Raja Iblis. Kalau Anda punya duit dan menjerumuskan orang. Dan yang ketiga hebatnya Anda, kata Raja Iblis ini, Pak Jam'an, Anda itu menyesatkan orang. Yang pertama itu orang-orang tuh nggak sadar gitu. Kecuali nanti yang mau belajar dan mau mendengarkan dari yang lain, belajar agama aja benar, baru dia sadar. Tapi sebagian besar tuh nggak mau sadar. Gitu. Dan yang ketiga, orang-orang tetap melihat Anda ini Pak Jam'an sebagai orang soleh. Kata Yusuf Mansur, ya ada juga yang nuduh saya maling. Itu kan dikit gitu. YouTuber yang jumlah penontonnya nggak banyak. Ada juga yang nuduh saya maling. Ya, kata Yusuf Mansur, itu kan orang-orang yang udah kenal dekat dengan Anda aja. Kalau masih jauh-jauh tuh orang nggak percaya gitu. Buktinya pembela-pembelamu masih banyak. Nah, begitulah dialognya bagaimana Raja Iblis itu sangat hormat kepada perbuatan yang dilakukan oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Sama juga nanti dia bercerita tentang malaikat-malaikat yang faktanya itu sebenarnya tidak pernah ada. Ada nanti Jibril mengingatkan Nabi Muhammad. Coba, Jibril mengingatkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kenal gak Anda orang ini? Inilah orang yang bermodalkan selawat setiap hari. Selawat aja modalnya katanya. Selawat. Jadi saya mendekati, memperoleh syafaat itu dengan modal selawat. Gitu. Entah dalil dari mana gitu. Dalil-dalil itu nggak bisa kita telusuri. Dan kalau diuji kebenarannya, maka itu pasti akan tertolak. Jadi dalam cerita-cerita Yusuf Mansur itu tidak bisa diuji kebenarannya. Dan kalau diuji pasti tidak benar. Nah, jadi dalam Islam sebenarnya kalau kita kembali kepada cerita Islam, Islam itu agama yang sangat mengedepankan standar. Standar itu dengan uji faktual. Contohnya apa? Nabi Muhammad satu kali mencoba membuat atau memberi saran kepada sahabatnya ketika sahabat-sahabatnya sedang
buah kurma itu mesti dikawinkan gitu. Serbuk-serbuknya itu dikawinkan supaya dia mendatangkan buah. Gitu yang telah dia amalkan atau dia warisi secara turun-temurun gitu. Kata Nabi Muhammad satu kali, udah nggak usah pakai serbuk, kawin-kawinkan serbuk itu tuh akan berbuah juga. Begitu diikuti oleh sahabatnya, ternyata kurmanya tidak berbuah. Tapi apa ketika dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kurma kami tidak berbuah, kami sudah mengikuti anjuran Anda. Apa jawaban Nabi saat itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini urusan dunia ternyata, kamu lebih tahu dari saya. Jadi dalam menyemai atau menyerbuk kurma, sahabat itu lebih ahli. Mungkin nanti dalam menjebak dop itu mungkin kayak kadal gurun gitu. Biawak lah ya, yang panjang itu orang-orang Arab Badui lebih jago menangkapnya, sehingga Nabi sendiri geli melihatnya gitu. Ditawarin dia nggak mau makan. Jadi ada uji faktual gitu. Nah, kembali cerita Yusuf Mansur ini gampang aja dia lihat tuh malaikat Jibril. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa yang datang bukan malaikat, tapi iblis. Maka kita elaborasi yang datang raja iblis. Ya kan? Jadi cerita-cerita Yusuf Mansur kalau dibandingkan Nabi itu ceritanya itu diuji secara faktual. Kalau ternyata nggak benar, ini ternyata bukan urusan agama, urusan dunia, kata Rasulullah. Yusuf Mansur membawa cerita agama untuk urusan dunia. Tentu saja tidak mungkin akan terbukti. Terbukti dalam dirinya sendiri nggak ada buktinya. Dia katanya kalau mau jadi presiden, dia cukup sujud aja gitu. Sekarang mana anggota DPR yang nggak dapat sama dia? Nggak dapat. Partai Berang juga nggak dapat. Dari hasil sementara kemarin saya coba searching itu, suaranya cuma 3.000. Itu memalukan gitu. 3.000 untuk DPR RI. Sangat memalukan. Untuk kabupaten aja nih, di kabupaten, orang bisa dapat suara itu 8, 9, atau 10.000 gitu. Itu dapat jadi satu kursi. Itu tingkat kabupaten. Tingkat provinsi, orang bisa mendapat suara 30.000 gitu. Ya kan? Nah, DPR RI kalau di Jakarta ini ya mungkin suara tuh 80 atau 90.000. Kalau bisa 100.000 itu jadi itu. Ini yang 3.000 kan tidak terbukti secara faktual gitu. Doa tuh omong kosong. Karena dia ternyata nggak bisa meminta kepada Tuhan. Atau Tuhan telah menutup pintu. Ini kata Allah nih, udah selalu sering banget dia nipuin ini, udah ditutup sekarang gitu. Maka bagaimanapun nanti nggak akan dapat, dan itu terbukti. Pada 14 Februari kemarin hanya 3.000 orang yang mencoblos memberikan suaranya kepada Yusuf Mansur. Memalukan gitu. Mungkin sekarang ya iblisnya lihat sambil tersenyum-senyum ini. Setelah dia puji-puji Yusuf Mansur, nah sekarang mungkin dia arahkan, udahlah kembali ngibul-ngibul agama itu mungkin lebih baik gitu. Maka kita tunggu nanti benar nggak Yusuf Mansur ini mendengarkan suara yang kita sebut tadi itu suara iblis gitu, yang menganjurkan dia untuk ngibul-ngibul dalam masalah agama. Cuma problem sekarang fakta lapangan sudah berubah. Karena di era medsos ini para YouTuber banyak, di era TikTok orang menyorot kemana-mana dan informasi di mana-mana. Jadi strategi yang dipakai oleh iblis yang disarankan kepada Yusuf Mansur itu juga susah untuk dipraktekkan. Jadi karena itu menurut kita Yusuf Mansur istirahat aja dulu lah. Istirahat yang banyak. Dikaranglah dulu dengan tim yang baik untuk terjun lagi membawa cerita yang aneh-aneh, berhalu-halu, yang orang mendengarnya sampai sakit perut. Kenapa kita anjurkan begitu? Karena bagi seorang Yusuf Mansur, dia nggak mungkin mau tobat. Sama kayak iblis gitu. Nggak mungkin dia bisa tobat. Kalau bisa tobat, uangnya nggak masuk. Ya kan?
Karena itu dia cari kekuatan dari mana-mana gitu. Kalau Tuhan bilang berzakat, kata Yusuf Mansur, kedikitan gitu. Dia maunya yang banyak, maka diperkenalkan persepuluhan, 10 kali lipat. Gitu. Dia bilang dengan 1 juta bersedekah dapat Alphard. Mana? Orang sedekah banyak, nggak bisa. Karena memang dari awal Yusuf Mansur menawarkan sesuatu yang nggak bisa. Akhirnya ya, yang paling cocok bagi Yusuf Mansur itu adalah saling bertukar informasi dengan para iblis. Mudah-mudahan ke depan ini ada teori-teori baru, ada cerita-cerita baru yang ingin dilemparkan ke tengah jemaah kaum muslimin. Tentu saja kita sudah mengantisipasi pergerakan orang-orang atau Yusuf Mansur yang diperalat membawa cerita-cerita halu, membawa ajaran-ajaran sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.